Ini adalah Huawei Mate X-T, HP lipat 3 pertama di dunia yang udah bisa dibeli sama konsumen umum, dan sebentar lagi bakalan masuk resmi di Indonesia. Impresi gue tiap kali megang HP ini tuh rasanya kayak megang HP prototype gitu. Rasa-rasa kayak ketika era smartphone pertama kali itu baru keluar, gue tuh ngebayangin HP di masa depan tuh bakal kayak apa. Ya, bayangan gue waktu itu bakalan kayak gini. Yang outstanding menurut gue bukan cuma karena dia bisa dilipat 3, tapi the fact that mereka bisa bikin HP ini cuma dengan ketipisan 3,6 mm, setipis ini nih. Ini paling tipis di dunia saat ini, itu impresif banget. Bayangin, dalam satu bagian yang tebelnya cuma 3,6 mm ini, mereka bisa gabungin layar, baterai, komponen-komponen, dan back cover, itu semua disandwich jadi satu kesatuan yang tipis banget kayak gini. Dan saking tipisnya, bahkan bump dari modul kameranya aja itu lebih tebal dibanding lembaran HP-nya itu sendiri. Baterainya ini juga tertipis di dunia, yang tebelnya itu cuma 1,9 mm. Jadinya dengan body setipis ini ditumpuk 3, dia bisa punya ketebalan yang nggak beda jauh sama HP-HP folding lain yang dilipat 2. Anyway, yang paling menarik perhatian orang-orang dari HP ini udah pasti mekanisme lipat 3-nya. Yang lipatannya kalian bisa lihat ya, ini yang di kanan dia layarnya ngelipat ke dalam, dan yang kiri ini layarnya ngelipat keluar. Dan ini bikin kita jadi punya 3 opsi ukuran layar dalam satu device. Yang pertama, layar depan 6,4 inci waktu ketutup kayak gini. Terus, layar 7,9 inci ketika layarnya dibuka kayak gini, seperti folding phone pada umumnya. Dan pastinya, yang paling keren, itu waktu dibuka semuanya kayak gini, yang ngasih layar gede berukuran 10,2 inci. Ini bener-bener layarnya udah 11-12 sama tablet berukuran 11 inci, tapi form factor-nya itu jauh lebih compact dengan bezelnya yang lebih tipis dan juga bodinya yang lebih tipis dibanding tablet-tablet pada umumnya. Jadi, mekanisme kayak gini tuh bener-bener kayak dream comes true ya, buat yang pengen punya flexibility dari 3 layar itu, tapi di satu device aja. Berikutnya, Huawei mungkin tinggal masukin WPS Office yang PC level aja nih, buat bikin HP ini bisa dipakai office work kayak Huawei MatePad. One thing to note, karena layar depannya ini adalah sambungan dari layar dalam yang ngelipet keluar, di bagian kanan body ini adalah flexible display layar dalamnya yang ke-expose. Jadi buat ngelindungin, Huawei tuh kasih casing bawaannya yang punya semacam flap di sisi kanan yang extended buat ngecover bagian layarnya ini. Jadi waktu kita mau unfold atau buka layar dalamnya, itu ada gestur tambahan buat buka flapnya, terus baru buka layarnya. Ini baru pakai bentar bakalan kebiasa, dan ini implementasi yang masuk akal buat desain kayak gini. Satu hal yang nggak bisa benar-benar 100% tenang terproteksi, itu adalah layar depannya ini nih. Yang kalian pasti udah pada sadar kalau ini adalah flexible display. Jadi tidak seperti layar depan foldable pada umumnya yang full material kaca. Jadi layarnya ini nggak bisa dipasangin tempered glass karena pada dasarnya ini adalah flexible display yang di HP-HP folding umum manapun itu nggak disaranin buat ditempelin screen protector tambahan. Soalnya lapisan paling atasnya itu berfungsi juga sebagai screen protector. Ini bukan berarti layarnya ringkih ya, soalnya kita tahu sendiri, Huawei juga pernah nunjukin durabilitas dari flexible display-nya yang sampai dipakai buat ngegantung beban seberat motor. Tapi ya balik lagi, layar depan yang covernya kaca aja itu tetap bisa baret. Apalagi kalau flexible display. Jadi yang pakai HP ini itu bakalan harus lebih ekstra hati-hati. Buat bodinya, back panelnya dia pakai vegan leather gitu, terus ada tulisan emboss metallic Huawei Ultimate Design di sini. Sama di bagian paling atas kanan, ini ada semacam emblem metal gitu dengan tulisan Designed and Crafted by Huawei. Frame-nya pakai bahan metal dan dibikin curve gitu, jadi nyaman buat di tangan. Hinge-nya juga gue harus kasih props sama Huawei, soalnya foldable mereka tuh menurut gue punya hinge yang one of the best gitu. Bobotnya pas, dan ini solid banget, bisa berhenti di hampir segala sisi. Di bagian sebelah kanan ada volume button dan juga side button yang berfungsi sebagai fingerprint sensor. Modul kameranya punya desain oktagonal khas Huawei yang kita udah pernah lihat juga di Huawei Mate X6. Itu ada 3 kamera, 1 spektrum sensor, dan lampu flashnya yang dikumpulin dalam satu modul yang di blackout kayak gini, dengan brandingan logo Xmage. Di tepian modul kameranya ini kalian bisa lihat ya, metalnya kayak ada pattern wave gitu, yang temanya ini mereka namain Ionic Curve. Dan detail-detail ini juga bisa kalian lihat di hinge-nya juga. Overall, desainnya clean dengan sentuhan-sentuhan kecil yang align sama auranya yang udah berasa mewah. Layarnya, yang secara keseluruhan ini adalah satu bagian, ini pakai panel AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Yes, kalian nggak salah dengar, ini 90Hz, bukan 120Hz. Kemungkinan besar supaya bisa menghemat konsumsi daya di sebuah device yang setipis ini yang isinya tuh layar semua. Dan to be honest, gue rasa perbedaannya nggak noticeable, dan kalau gue nggak ngulik-ngulik spesifikasinya, gue nggak bakalan sadar kalau ini tidak 120Hz. Layarnya juga cakep, brightness-nya oke, dan form factor kayak gini gue bener-bener suka banget buat kalau lagi misalnya pergi keluar, terus mau streaming nomor bola, itu gue tinggal buka layarnya, terus pasang kickstand yang ada di belakang casingnya. Oh iya, casingnya ini dia kayak gini ya.
Dia nge-cover bagian sepertiga paling kanan, yang kalau HP-nya tuh dalam keadaan folded, itu bagian belakangnya HP ini. Dia tuh tipe yang hard case gitu, dengan motif kayak carbon fiber, atau biasa orang bilangnya apa? Aramid gitu ya. Dan di sini itu ada built-in kickstand. Speakernya stereo, ada di bagian kanan, di lembaran yang paling bawah ini, sedangkan satu lagi itu ada di lembaran paling atas, di tengah. Yang kalau HP-nya dalam keadaan kebuka atau full unfolded, itu speakernya ada di atas kiri dan di kanan bawah. Kameranya punya setup triple kamera, main, ultrawide, dan periskop telefoto 5,5x, dan ada color spectrum sensor. Di kamera utamanya, itu ada variable aperture buat ngatur efek bokeh atau background blur secara natural. Ini bisa dari f1.4 sampai f4, yang kalian bisa lihat nih ya, aperture-nya tuh ngebuka tutup. Foto yang dihasilin sama kamera utamanya ini sih cakep ya, bisa nangkep detail-detail dengan bagus, dan soal warna, ini juga kelihatan arahnya ke natural. Bukan yang mau nge-boost vibrance biar cakep di-post di social media. Ultrawide-nya juga bagus dalam nge-handle detail dan dynamic range. Untuk zoom-nya juga masih very good sampai 10x, dan dia tuh maksimum bisa sampai 50x, cuma hasilnya masih belum sebagus telephoto zoom dari flagship lainnya. Dan di sini juga ada fitur unggulan flagship Huawei, yaitu fitur snapshot, yang bisa nangkap foto-foto gerakan berkecepatan tinggi supaya nggak ngeblur. Kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel yang hasilnya kayak gini, dan ini dia kalau misalnya dibandingin sama selfie pakai kamera belakangnya. Oke, ini perekaman video kamera belakangnya di 4K 60 sambil jalan nih ya, kita tes getarannya berasa apa enggak, stabilization-nya gimana. Dan sekarang kita coba tes switch ke kamera ultrawide-nya. Oke, ada slider gitu ya. Dan ini kalau seandainya pindah ke ultrawide, pindah lagi ke 1x, kita coba zoomnya, ini 2x, 5,5x, 10x, coba zoom lagi. Oke, maksimalnya di 10x. Oke, terus ini perekaman dari kamera depannya yang bisa shoot sampai up to 4K 30 frames per second. Coba lihat matahari ada di atas, di backlight apa enggak, hasilnya kayak gini. Oke, barusan ngelihat footage-nya yang 4K 30 agak stabilisasinya kurang gitu ya, kayak agak getar-getar banget lah. Kita coba kalau seandainya pakai 1080p 30, apakah bakal lebih stabil hasilnya. Coba kita jalan lagi. Untuk chipset, Huawei Mate X-T ini pakai chipset flagshipnya Huawei, Kirin 9010, yang dipakai juga di Huawei Pura 70 Ultra. Bukan yang paling baru sih emang, soalnya ada Huawei Mate X6 yang pakai Kirin 9020 yang rilis lebih baru. HP ini juga pakai baterai silicon carbon 5600 mAh, dan dalam paket pembeliannya, dia dapat charger 66 watt yang dalam pengetesan kita bisa ngisi 40% dalam 15 menit. Dan HP ini juga udah support wireless charging sampai 50 watt. Sayangnya HP ini belum ada sertifikasi IP rating, dan juga varian yang masuk Indonesia itu belum support 5G. HP ini punya dua warna, yaitu hitam dan merah, tapi varian yang bakal masuk Indonesia itu cuma yang warna merahnya aja nih, dengan RAM 16GB dan storage 1TB. Dan buat harganya, HP ini bakal dijual dengan harga 50 jutaan. Jadi udah pasti lah ya, HP ini tuh emang bener-bener ditujuin buat segelintir orang yang bukan cuma mampu buat beli, tapi juga yang gak masalah keluarin duit sebanyak itu buat beli satu device aja. Dan iya, udah jelas, ini barang yang bisa jadi statement piece buat flexing. Karena ini produk yang one of its kind saat ini. Gampang dikenalin dan harganya itu mind-blowing buat yang udah tahu. Kalau misalnya papasan sama orang yang pakai HP ini. Kira-kira kayak pakai Apple Vision Pro di tempat umum kali ya, waktu zaman lagi hype-hypenya.
Dan HP ini, kalau menurut gua, dirilis sama Huawei buat bener-bener nunjukin kemampuan engineering mereka udah sehebat apa. Sampai-sampai HP ini juga dibikin viral sama iShowSpeed waktu dia visit ke China. Buat ngasih lihat teknologi-teknologi di China itu udah semaju apa. Dan dengan nunjukin Huawei bisa bikin HP lipat 3 pertama yang se-futuristic ini, itu memperkuat image brand mereka dan hal ini bakalan ngasih efek positif ke device-device mereka yang lainnya. Kayak Huawei Mate X6 misalnya. Punya desain yang mirip sama Mate XT ini, yang tipis banget. Terus punya True Chroma kamera yang ngasih warna akurat dan konsisten di ketiga lensanya. Dan chipset Huawei Kirin 9020 yang lebih updated dengan harga yang cuma setengahnya Mate XT ini. Kira-kira gitu kali ya positioningnya. Tapi anyway, menurut kalian gimana nih guys soal Huawei Mate XT ini? Apakah bakal ada brand lain yang ikutin bikin HP lipat 3 kayak gini? Dan apakah form factor kayak gini tuh bakalan masih umum di masa depan? Coba komen di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini kalau misalnya kalian suka, dan subscribe ke Baseno Tech kalau misalnya kalian belum. Nama gue Edwin, thank you guys for watching, and I'll see you guys in our next video. 53 juta, Nat. Motor lu berapa duit? 100.000. 100.000.